Ini orang yang saya tunggu-tunggu sejak lama karena saya susah sekali mendapatkan jadwalnya dia. Mungkin karena memang kesibukan atau mungkin dia pemalu, saya juga tidak mengerti. Tapi setelah 2 bulan saya mengamati dan membujuk, akhirnya dia mau main ke tempat saya. Nah, ini dia teman saya namanya Firman Hatibu. Kita tos dulu. Ya. Oke. Akhirnya dia datang ya di tempat kita. Ya, ini satu episode yang sedikit spesial karena biasanya kan kalau podcast biasanya itu mengundang orang-orang yang kelihatan. Sementara ini orangnya tidak mau kelihatan. Yang pertama saya mau tanyakan, siapa sebenarnya kita? Karena saya kenal dia lebih duluan desainnya. Saya mau tahu lebih banyak siapa sih sebenarnya Firman Hatibu. Oke, terima kasih Kak Iko sudah diundang ke sini, suatu kehormatan bagi saya. Karena saya sebenarnya memang bukan karena bergelutnya di dunia belakang monitor. Ya. Jadi sebaiknya memang tidak begitu kelihatan karena kan jualannya karya. Karyanya itu karya visual, bukan karya personal pribadi saya begitu, bukan artis entertain yang memang harus orangnya yang kelihatan. Saya maunya memang karyaku saja yang orang nikmati, bukan saya begitu, karena kalau saya hanya secara pribadi nggak ada nilai jualnya begitu secara fisik begitu. Saya merasa seperti itu, tapi gitu. Saya lebih pede kalau karya saya saja yang dipublish begitu. Makanya tidak semua panggilan interview yang saya terima gitu. Cuman karena sekarang Kak Iko yang panggil, saya nggak begitu punya dapat alasan untuk menolak gitu. Saya cuma bisa mengulur waktu, tapi ujung-ujungnya pasti akan akhirnya sampailah saat ini. Saya tahu, jadi tahu ulur waktu sebenarnya. Karena saat dia sampai ke rumah tak gitu. Susahnya gitu. Enggak, pas juga momennya juga pas setiap Kak Iko ngajak selalu bertepatan ada job yang masuk begitu ya. Jadi mungkin saya berpikirnya kayaknya bagus rezekinya Kak Iko ini karena setiap dia ajak saya ada orderan yang masuk, ada job yang masuk. Ini juga sebenarnya hari ini kan ada jadwal juga. Pas Kak Iko ngajak ada yang sudah, tapi kan saya sudah terlanjur janji jadi oke lah, tinggal diatur waktunya aja. Susah sekali masalahnya. Besok belum tentu ketemu kita. Apa yang kita bawa ini ke studio? Apa kita bawa ini? Ini saya ada produk masker, tapi mungkin sebentar baru kita bahas tentang produk yang saya bikin, produk fisik yang saya bikin. Mungkin kita lebih bisa bahas apa sih yang saya lakukan selama ini. Diatur kayak. Sorry. Saya waktu mau ke sini saya planningnya ke situ. Mau mengajak teman-teman utamanya pelaku-pelaku kreatif di Makassar untuk mau bikin karya begitu ya. Termasuk yang sebentar kita bahas produk yang saya bikin. Saya bikin. Itu kan kita tadi bertanya saya siapa begitu ya. Otomatis kan saya harus jelaskan dulu apa yang saya kerjakan, bukan produk fisik yang saya bikin, karena saya sebenarnya karya-karya yang saya buat itu selalu file digital aja. Saya bekerja sebagai, jadi saya itu adalah tukang gambar sih sebenarnya kalau bahasa kasarnya begitu ya. Tapi sekarang namanya ilustrator lebih Kalau kita tukang gambar, saya tukang aja. Tukang kompor. Apa yang bikin kita memilih dunia desain? Ada story-nya waktu kecil lihat Pak Tino Sidin, ini gambarnya bagus begitu. Mungkin. Sebenarnya enggak gini. Gambar itu kan salah satu, boleh dibilang salah satu cabang dari seni begitu ya. Seni visual. Seni visual di luar daripada seni suara, seni kalau di saya seni visual. Jadi memang seni gambar menggambar. Yang dulunya itu cuman tukang lukis, tukang apa. Saya kenapa pilih profesi ini? Karena memang passion saya, saya kebetulan dianugerahi bisa coret-coret begitu dari kecil. Jadi kalau bilang siapa yang pengaruhi, sebenarnya nggak ada yang pengaruhi. Kapan kesadar bahwa di umur berapa itu bahwa ternyata saya ini menggambar? Dari kecil sih sebenarnya, karena kan dari kecil itu kalau misalnya nangis langsung menggambar. Enggak, gini. jadi kalau misalnya nangis, saya akan berhenti menangis kalau dikasih pensil daripada dikasih mainan. Oh, begitu. Nah, itu kan
jadi dari situ saya coret-coret, memang apa namanya, emang suka gambar-gambar yang mulai dari yang aneh-aneh. Saya juga dulu waktu kecil ya, kalau nangis terus dikasih pensil atau gambar saya suka. Tapi lama-lama kalau dikasih uang saya suka. Ya, saya juga begitu, tapi uangnya saya belikan spidol. Oke. Jadi maksudnya ini secara mungkin sadarnya ini secara otodidak. Iya, saya otodidak karena begini. Sejak saya sekolah SMP, SMA memang saya suka menggambar. Pelajaran lain saya tidak terlalu. Itu gambar kita sekolahi? Enggak. Saya otodidak. Oke, jadi tetap dengan sekolah umum ya? Sekolah umum. Saya malah cuman tamat sampai SMK saja. SMK? Karena pada saat tamat SMK, saya mau masuk ke perguruan tinggi, sebenarnya keluarga bukan tidak mampu. Iya. Justru mendukung saya harus ke perguruan tinggi. Iya. Tapi waktu itu nggak ada jurusan yang mewakili apa yang saya mau begitu. Karena saya juga tidak mau sekolah hanya karena tuntutan orang tua begitu. Saya harus jadi apa? Saya harus ikuti apa yang saya bisa begitu. Jadi saya belajar menggambarnya di jalanan, bikin mural, bikin gambar-gambar. Pernah juga mural-mural jalanan? Dulunya Jalan apa di Makassar yang pernah kita gambari? Sebenarnya dulu kan masih belum seperti sekarang ramainya tempat mural. Jadi paling kalau ada yang ngajak gambar di kamarnya, di studio atau di sekolah atau di TK begitu, gambar-gambar begitu aja. Cuman kan eksplor cara menggambarnya masih terlalu kontemporer, masih terlalu gaya yang biasa sekali. Saya waktu itu selalu tidak puas dengan gambar yang saya bikin. Meskipun orang semuanya, wah ini keren sekali, ini bagus sekali ini. Tapi saya tidak, ini masih belum seperti ini yang saya mau. Akhirnya saya hijrah ke Makassar sejak tamat SMK. Dari mana sebelumnya? Saya di Maros. Di Maros. Kalau teman-teman tahu di Rambang yang tempat wisata itu, saya besar di sana. Saya lahir dan besar di sana. Setelah di Makassar, saya mulai dekat sama teman-teman musisi-musisi di Makassar. Tadinya terpengaruh lah. Zaman-zaman itu kan 90-an, 2000-an awal itu kan memang semua orang seumuran SMA atau baru tamat SMA tidak keren kalau tidak ada bandnya begitu ya. Pada tahun itu kan, saya juga terbawa arus ke situ. Tapi saya merasakan bahwa di dunia musik saya enggak dapat feel-nya. Apa nama band tak dulu? Enggak. Saya cuma main saja, main aja. Enggak sampai bentuk band yang profesional begitu atau rajin main, enggak. Karena saya sadar bahwa saya tidak mau juga hanya karena ikut-ikutan. Ya mungkin saya kalau pelajari saya bisa. Dan itu semua bisa kalau dipelajari, tapi feel-nya beda. Kalau memang passion dari dalam begitu ya. Waktu itu memang belum bisa, pasti belum seperti sekarang bahwa desain itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Nah, kalau saya tanya sama Firman, artinya sekarang saya bisa bilang bahwa Firman mengamini bahwa desain itu bisa menjadi mata pencarian. Ya memang, karena saya justru resign dari kerjaan tetap untuk kerja full gambar, full design. Freelance gambar. Dan itu sudah bisa, saya anggap bisa menghidupi. Sudah sangat bisa dengan era sekarang, apalagi dengan teknologi yang sudah canggih seperti sekarang, sungguh sangat bisa sekarang. Berapa desain yang kita bisa bikin satu bulan? Kalau dibilang berapa itu kan relatif kan, tergantung ide-idenya beda-beda. Tapi kalau maksudnya per desain biasa rata-rata, kalau yang misalnya untuk ilustrasi yang serius biasanya ada yang 3 hari sampai 1 minggu. Gitu. Tapi kan biasanya kita sesuaikan nilai jualnya berapa dengan konsepnya. Ada juga beberapa konsep yang memang saya suka, itu saya garap lebih serius. Iya. Paling banyak dapat berapa dari hasil menjual desain ke luar negeri? Waduh, ini boleh sebut nominal nggak nih? saya sebenarnya kira-kira nggak nyaman sebut nominal. Saya bisa bayangkan 10 jutaan. Mungkin. Gini, kalau mau untuk memotivasi teman-teman yang bergerak ini yang penting. Iya kan? Karena biasanya motivasi terkuat adalah nilai hasil kan, apalagi berupa duit. Kalau dihitung-hitung sih, kalau total kan, tapi kan grafiknya dia tidak rata per bulan. Kita nggak gajian seperti orang kerja reguler. Saya bisa dapat 1.000 sampai 2.000 US per bulan. Per bulan. Wow. Luar biasa. Itu yang rutin. Belum lagi ikut-ikut kontes dengan jualan-jualan ini, jualan-jualan. Masih ikut kontes sekarang? Masih, cuman pilih-pilih yang lebih ke yang lebih maksudnya lebih kelasnya lebih pro.
Jadi kalau kelas maksudnya bukan memandang enteng sih, cuman gini, kalau apa namanya? Saya cuman ikut yang kalau ada saya punya ide begitu ya. Jadi meskipun itu kontesnya besar dan dengan hadiah yang besar, tapi kalau tujuan saya hanya karena hadiah, lebih bagus saya tidak ikut. Saya cuman ikut kalau saya punya ide besar yang saya mau bahasakan di kontes itu begitu. Saya kemarin dapat di grup IO, saya dapat gambar kemarin dari teman saya. Kemarin dia bilang kayak gini ke saya. Tapi Bang, ini ada anak Makassar juara internasional korel. Saya bilang, beru Pak kok. Betul, ini ada di sini. Iya. Ternyata banyak yang perhatikan. Itu apa itu sebenarnya yang kemarin? Korel apa itu? Ya, gini, kan tiap beberapa tahun, kan saya softwarenya itu saya pakai CorelDRAW. CorelDRAW itu adalah perusahaan apa namanya? Software desain grafis berbasis vektor istilahnya. Itu dia basisnya di Kanada. Setiap beberapa tahun, setiap dia mau rilis CorelDRAW versi baru, dia kan butuh materi untuk promosinya mereka. Untuk dapat promosi yang maksimal dan betul-betul merepresentasikan mereka, dia buatlah sebuah kontes yang internasional. Jadi dia international design contest per berapa tahun begitu, tergantung mereka butuhnya kapan. Nah, di tahun awalnya sih bukan itu, sebenarnya saya sudah 3 kali ikut. Yang pertama di tahun 2014 itu saya lolos sampai 20 besar, dan salah satu karya saya masuk juga di galerinya kalau kita install. Beberapa tahun kemudian saya juga ikut, tapi memang konsepnya saya sadari bahwa konsep yang kedua itu nggak maksimal, makanya nggak dapat. Akhirnya di 2018 akhir, 2019 awal itu ada lagi kontesnya, International Design Contest CorelDRAW 2019. Jadi karena infonya cepat saya dapat, makanya saya menyusun konsep yang betul-betul matang untuk ikut. Karena memang saya ada ide untuk itu yang mau saya jadikan karya. Akhirnya di akhir setelah kontesnya tutup, sebelum pengumuman, pihak manajemennya dari official CorelDRAW itu mengemail bahwa ini karyamu bagus, menang atau tidak menang, kami akan pakai karena bagus, katanya kata mereka. Karena katanya yang juri itu independen, bukan dari orang manajemennya, supaya lebih fair. Lebih fair. Itu kemarin runner up nomor 2. Iya, runner up, tapi justru gambar saya yang dipakai secara internasional untuk officialnya. Ini ya, Iya, yang gambar cewek itu. Yang gambar cewek, dan itu kan gambar cewek, dan itu kan karakter Bugis itu. Ada ininya kan, apa namanya itu yang bando-bandonya. Betul, bando-bando. Itu kan cewek baju bodoh sebenarnya. Iya. Konsepnya. Ini sudah dapat apa namanya perhatian dari pemerintah, atau pemerintah sudah tahu bahwa kalau berhubungan dengan pemerintah sih saya nggak sampai kepikiran ke situ. Saya pokoknya mau berkarya aja, nggak ada pikiran ke situ. Malah sebaiknya nggak usah lah. Nggak begitu inilah. Kalaupun ada ya alhamdulillah. Yang jelas oleh dunia karya itu sudah diakui. Itu saja ya. Itu kepuasan buat seniman. Iya, harusnya kan seandainya nggak ada corona seperti ini, di Januari atau Februari itu ada salah satu majalah di Amerika itu computer arts, memang tentang arts dengan digital design, itu harusnya profil saya jadi sampul dan jadi apa namanya, dibahas di situ, tapi karena corona jadi cancel. Akhirnya ada beberapa media luar juga yang ini. Justru di media-media lokal sebenarnya nggak begitu dilihat sih sebenarnya. Karena apa namanya? Saya memang bukan bilang nggak mau di sini, cuman karena saya target marketnya memang keluar, karena secara hitung-hitungannya memang jauh lebih dihargai kita di luar. Makanya semua target market yang saya buat untuk jualan-jualan karya saya memang keluar, apalagi sekarang didukung dengan fasilitas, dengan apa namanya, software-software yang sudah sangat canggih. Jadi tidak ada lagi batasan kita mau menjual keluar. Otomatis kita sudah hitung-hitungan di sini sekarang. Karena sudah bisnis, sudah masuk industri, bukan lagi hobi. Sudah masuk industri profesional. Jadi kita memprioritaskan nilai yang cocok buat kita, yang memang pantas dengan apa yang kita pantas dengan prosesnya begitu ya. Karena kan membuat karya-karyanya itu bukan cuman dicoret-coret asal-asal, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita juga akan senang kalau nilai yang kita dapat pantas dengan apa pengorbanan waktu, dengan apa saja yang kita buat saat membuat karya-karya itu. Kalau dari luar band yang pernah pakai desain tak,
Ada banyak sih, cuman lebih banyakan band-band metal. Band metal. Iya, misalnya kayak Suicide Silence yang lagi besar sekarang ini, Five Finger Death Punch yang di Amerika yang besar itu. Ada Miss May dari Inggris, ada New Black dari Jerman, ada banyak. Kalau di Makassar? Di Makassar paling Anana Lojo yang sering pakai. Kemarin kita bikin artwork untuk lagu apa itu untuk COVID? Iya, ada. Ada ya? Yang I'm Not Afraid itu. I'm Not Afraid. Kalau di Indonesia saya pernah kerja Slang. Slang, pernah juga? Slang di album ke-12 itu saya jadi kalau di Slang satu-satunya karya selain dari mereka yang orang luar adalah saya di album ke-12-nya yang logonya itu ada logo waktu dulu pakai masker itu waktu ininya merchandise albumnya. Cuman saya yang masuk namanya di Thanks To-nya dulu itu kalau di kaset itu ada nama saya di album ke-12. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa pasti kebanggaan sendiri dan sudah dihargai secara profesional. Nah, saya tertarik kemarin di Sainta yang mengajak orang untuk tinggal di rumah. Oh iya, itu juga. Itu kan gini, awal-awal corona kan job enggak begitu banyak yang cancel, banyak yang hold. Jadi saya pikir, wah ini bikin apa ini? Saya lihat orang-orang juga kok disuruh di rumah tapi tetap keluar. Ini apa yang salah ini sebenarnya di kita ini? Kenapa dihimbau untuk di rumah tapi tetap keluar dengan alasan berbagai macam? Jadi saya pikir ini mungkin himbauannya yang terlalu kaku atau gimana nih yang ini. Jadi saya coba bikin yang versi milenial dengan kata-kata bahasa daerah. Bahasa daerah saya bikin ada 4. Jadi saya kontak semua teman-teman. Ada bahasa Jawa juga kalau tidak salah ya? Iya, ada. Jadi awalnya cuma 4, Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Jadi saya kontak semua teman-teman yang orang Toraja, orang Mandar untuk translate. Saya bikin. Ternyata banyak, langsung puluhan, ratusan yang bagikan kan di Facebook itu sampai di. Saya juga bagi tuh. Iya, sampai di Instagram semua. Pas besoknya pagi-paginya banyak yang minta. Banyak sekali. Jadi saya bikin lagi part 2-nya dengan lebih banyak bahasa karena kan banyak yang inbox. Jadi saya memang niatnya memang mau membantu himbauan. Akhirnya sampai puluhan translate bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Maluku, hampir seluruh provinsi di Indonesia. Saya lihat di hampir semua kota ada balihonya dan gambarnya Firman ini. Iya, makanya begini saya apakah ada hubungannya dengan tidak? Ini kan saya memang pure, saya tidak akan mau ambil keuntungan dari situ. Saya memang mau membantu, menghimbau begitu. Sampai akhirnya orang penanggulangan bencana provinsi itu telepon untuk beli itu karya. Bilang saya tidak mau jual. Ini kita mau pakai, silakan pakai saja. Tapi harus ada kreditnya untuk saya gitu. Artinya ada mention nama saya atau ada apanya kayak yang ada bahwa diakui bahwa karya saya itu aja yang saya minta. Dan beberapa komunitas juga minta itu. Saya kasih gratis. Artinya semuanya sebenarnya bisa selama itu tidak merugikan dan memang ada ikatan lebih bagus nih. Iya. Sebenarnya saya bisa saja dapat keuntungan banyak sih karena kan lumayan tersebar itu gambar. Tapi saya enggak ada tujuan sama sekali untuk jual. Kalau seniman lokal yang ngajak sekarang untuk kolaborasi atau? Kalau seniman lokal sebenarnya ada beberapa, karena kan di Makassar kita bikin biasa tiap beberapa bulan kita bikin Makassar Creator Meet Up. Jadi itu di Creator Meet Up sebenarnya masih underground sih, tidak begitu kelihatan. Jadi semua pelaku desain grafis di Makassar kita bikin ketemu ya kayak gathering begitu. Jadi kita beberapa beberapa desainer atau tukang gambar yang sudah lama dan sudah bisa menghasilkan dari karya-karyanya, mengajak teman-teman mahasiswa atau yang baru belajar untuk ngumpul, gathering, ayo gabung, kita share pengalaman begitu, bukan mengajari, kita cuma share, cara saya gini loh, cara saya gini. Jadi berapa orang yang ada di situ? Kalau yang aktif sih sebenarnya cuma ada beberapa orang. Cuman kalau kita bikin gathering rame. Mudah-mudahan berkembang terus di. Amin. Nah, ini tadi saya tertarik sekali sama ini. Katanya masker scuba. Scuba itu kan apa namanya? Diving apakah itu ya? Scuba. Istilah-istilah itu ya. Sama sebenarnya namanya. Kan gini, ini kan di masa begini saya kan ada produk clothing juga yang namanya Makassar Nike itu yang tema yang clothing tapi bertema Makassar. Tema lokal. Kayak yang kita pakai di itu, Di. Kayak yang saya pakai ini. Jadi dia lebih jualan karya sih sebenarnya di media clothing.
Tapi kan clothing pun juga marketnya menurun sejak kondisi COVID. seperti ini kan ya. Makanya saya lihat, wah apa ini yang bisa dijual secara fisik di sini. Ternyata ada teman yang tawar ini bisa bikin masker. Ternyata ini namanya masker scuba. Saya juga awalnya scuba. Masker untuk berenang atau apa. Ternyata namanya masker scuba yang trennya dari Korea dulu. Jadi saya tanya, itu bisa di ini nggak? Bisa digambarin nggak? Bisa dikasih masuk gambar? Udah ya bisa. Dan ada di Makassar yang bisa produksi. Akhirnya saya coba bikin. Awalnya bukan tema-tema gini. Saya cuma tema-tema yang tadinya dari baju, dari kaos. Saya aplikasikan ke masker. Jadi saya coba pesan dulu sekitaran 1 lusin, 2 lusin. Habis. Saya posting pas puasa itu hari. Saya posting jam 12 malam. Pas sahurnya habis 2 lusin. Besoknya saya pesan lagi berapa? Saya pesan lagi, habis lagi. Ternyata bagus. Akhirnya saya pikir, wah kayaknya kalau di lokal, kalau kita jualan lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Makanya saya bikin lagi nih tema yang lebih mekanik, artinya lebih futuristik, yang kayak robot-robot. Bisa kita kasih lihat. Nah ini bentuknya. Ya nanti bisa cek di Instagram saya di. Mantap kalau gitu. Jadi Firman ini adalah seniman yang tidak terlalu mementingkan masalah yang orang lain biasanya menjadikan nomor 1, itu alasan Firman lebih suka di belakang layar, dan sementara itu karya-karya tak lebih banyak dia prestasi di luar. Mudah-mudahan ke depan makin mantap, makin membuat banyak orang terinspirasi, termasuk saya. Saya juga sangat mengagumi termasuk Firman ini karena saya suka, karena dia lebih suka di belakang layar. Ini karya saya, seperti itu. Ya, terima kasih sudah datang. Tadi juga kita sudah ngobrol panjang dengan Firman Hatibu. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan pertama, dan mudah-mudahan rezekinya makin mantap. Siap. Makasih banyak. Iya, ada pesan tak untuk desainer atau penggambar atau? Ya semacam itulah. Iya. Untuk anak Makassar. Kalau pesan saya sih bikin karya aja terus. Karena kan gini, kita tidak akan tahu karya mana yang akan mengangkat nama kita. Betul. Jadi bikin karya aja terus. Terus mungkin bikin karya se-original mungkin. Karena suatu saat akan dapat di mana ininya. Kalau saya istilahkan, berkarya kita terus karena kita tidak tahu yang mana jadi rezeki kita. Betul. Oke, kita tos lagi. Terima kasih sudah datang di hadap-hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.